Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Said Hermansyah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Sekarang saya sedang berada di Sekolah SMK Tribuna Utama dan di samping saya sudah ada narasumber yang ingin saya wawancari. Baik Pak, boleh langsung saya perkenalkan. Ya, nama saya Dr. Andes Kardiman, SPD MH, guru SMK Tribuna Utama. Baik Pak, pertanyaan saya, apa yang Bapak ketahui tentang NKRI? NKRI itu suatu negara yang memang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia, bukan pemberian dari penjajah. Yang telah beratus-ratus tahun bangsa Indonesia itu berjuang untuk mendapatkan satu kemerdekaan. Nah, setelah kita merdeka dan kemudian memproklamasikan kemerdekaan, maka berdiri negara Indonesia. Dan itu banyak masalah yang kita hadapi, baik itu ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Namun berjalannya waktu, kita menyadari bahwa apa yang kita peroleh, terbentuknya negara RI ini adalah kita anggap sebagai istilah yang lebih mantap lagi adalah NKRI harga mati. Pertanyaan yang kedua, apa yang Bapak ketahui tentang Pancasila Pak? Pancasila itu adalah ideologi negara. Ideologi negara atau ideologi pandangan hidup bangsa Indonesia yang terangkum di dalam sila-sila 1 sampai sila kelima, yang kemudian disusun oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia di masa lalu yang melihat dari hasil perjuangan bangsa Indonesia. Jadi sila itu adalah bagian daripada ideologi negara yang wajib dan harus dipahami dan dimengerti serta dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa nih Pak. Bagaimana pengamalan sila pertama tersebut dalam profesi Bapak nih Pak? Sila ketuhanan Maha Esa itu artinya bangsa Indonesia itu wajib bertuhan, apapun agamanya, apapun kepercayaannya. Nah, kemudian pengamalan sila pertama adalah kita menjalankan agama kita sesuai dengan agama masing-masing. Dan di situ tidak boleh ada intoleransi dari beragama, baik itu intern maupun ekstern. Itu kita harus ada toleransi beragama sehingga kehidupan beragama di Indonesia itu tidak saling bertabrakan dan tidak saling bermusuhan. Jadi kita saling menghormati ya Pak. Ya, saling menghormati. Selanjutnya Pak, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana pengamalan sila kedua tersebut dalam profesi atau pekerjaan Bapak? Ya, bangsa Indonesia wajib. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab. Oleh karena itu, para tokoh kita yang menyusun Pancasila itu memasukkan pada sila yang kemanusiaan yang beradab itu tujuannya adalah untuk membangun bangsa ini sesuai dengan peradaban bangsa Indonesia. Itu konsepnya. Berikutnya, sila persatuan Indonesia. Bagaimana pengalaman sila ketiga tersebut dalam profesi atau pekerjaan? Persatuan Indonesia itu kan adalah merupakan bagian dari sejarah Indonesia, di mana kita bisa merdeka adalah berkat upaya bangsa Indonesia bersatu. Nah, oleh karena itu sekarang kan kita sudah tidak lagi menghadapi penjajah secara fisik. Namun bukan berarti penjajah tidak ada. Ya, oleh karena itu persatuan dan kesatuan ini kalau kita masih mau utuh di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, maka persatuan dan kesatuan itu harus dijalankan oleh setiap individu bangsa Indonesia. Baik itu untuk kegiatan-kegiatan politik, kegiatan sosial dan sebagainya, itu harus dijalankan dengan sebenar-benarnya. Jadi persatuan itu tidak boleh runtuh. Oleh karena itu maka sebagai seorang guru seperti saya harus menanamkan
rasa nasionalisme, rasa kebangsaan yang tinggi, sehingga persatuan itu tetap kuat. Ya, terus Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana pengamalan sila keempat tersebut dalam profesi Bapak? Saya sebagai guru, pada sila keempat adalah merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai manusia kan tidak selamanya untuk menjadi pemimpin dan juga dipimpin. Ada yang dipimpin, ada yang memimpin. Nah, ketika kita berada pada posisi yang dipimpin, maka kita harus tunduk dan patuh pada pemimpin kita sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi bagi mereka yang masih menjalankan nilai ideologi negara, kemudian juga mengakui adanya Undang-Undang Dasar 45, maka kita siap untuk di samping itu juga mereka harus bertakwa dan sebagainya dalam hal kehidupan, baik itu sehari-hari, baik itu dalam kehidupan politik maupun kehidupan di dalam masyarakat. Selanjutnya Pak, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pengamalan sila kelima tersebut dalam profesi atau pekerjaan Bapak? Keadilan sosial, kalau saya sebagai guru itu tidak memandang gaji kan. Berapapun gaji ya sudah, itu profesi guru. Jadi pengamalan kita harus menciptakan keadilan di dalam media pendidikan. Jadi dalam hal ini misalnya dalam memberikan nilai, dalam memberikan pelayanan kepada siswa, ya harus menunjukkan keadilan. Kalau ada siswa yang tidak benar atau mungkin menyimpang, itu kewajiban kita untuk membina mereka kan gitu. Jadi kita harus selalu menunjukkan kepada siswa dan kepada siapapun sikap yang adil. Adil itu adalah bagian dari hidup dan kehidupan kita di dalam kebangsaan dan agama. Baik Pak, jadi sekarang kesimpulannya, tiap warga negara Indonesia, baik itu masyarakat kecil, menengah, dan masyarakat atas, harus mengenal apa itu NKRI, apa itu Pancasila, dan bisa mengamalkan nilai-nilai yang ada di Pancasila itu dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai pribadi, sebagai bangsa dan negara. Baik Pak, terima kasih atas wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya. Amin Pak.